Tugas presentasi proyek SMP Negeri 11 Bengkulu Utara tahun ajaran 2025-2026. Pengenalan, makanan, olahraga, dan hidup sehat remaja. Masa remaja adalah fase penting dalam pertumbuhan, di mana tubuh dan pikiran berkembang sangat cepat. Untuk mendukung proses ini, remaja membutuhkan pola makan yang bergizi, aktivitas fisik yang teratur, serta gaya hidup yang sehat. Makanan yang tepat akan memberi energi untuk belajar dan beraktivitas. Olahraga membuat tubuh lebih bugar, sementara pola hidup sehat membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental. Dengan kombinasi ketiganya, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nama kelompok 1. Meti, 2. Sekar, 3. Kakak, dan 4. Nando. Hidup sehat dan konsep gizi seimbang, fasilitator oleh Meran Triwulan dari SPD. Hidup sehat, kombinasi kebiasaan baik meliputi makan bergizi, olahraga, tidur cukup, dan kesehatan mental. Tujuan, tubuh dan pikiran optimal dan bahagia. 2. Gizi seimbang, meliputi piring makanku, yaitu setengah piring sayur dan buah, seperempat piring makanan pokok seperti nasi, jagung, dan ubi, seperempat piring lauk pauk, ikan, ayam, telur, tahu, dan tempe. Air putih cukup. 2. Piramida makanan, dasar karbohidrat seperti nasi dan umbi, tengah sayur dan buah, atas lauk dan susu, puncak gula, garam, minyak yang dibatasi. Fungsi dan sumber karbohidrat, fasilitator oleh Haya Oktaria SPD. 1. Karbohidrat sederhana, energi sifat seperti gula, kue, dan soda. Kompleks, energi bertahan lama seperti nasi merah, gandum, kentang, dan sayuran. 2. Protein, fungsinya membangun otot dan regenerasi sel. 2. Menguatkan imun dan membawa oksigen. Sumber, ikan, daging, telur, tahu, dan tempe. Mikronutrien dan fungsinya, fasilitator oleh Mela Sustia SPD. 1. Vitamin, meliputi vitamin A, C, dan D. Vitamin A, mata dan kulit sehat, contoh wortel dan bayam. Vitamin C, daya tahan dan kolagen, contohnya jeruk dan kiwi. Vitamin D, tulang kuat, contohnya sinar matahari dan ikan. 2. Mineral, meliputi kalsium dan zat besi. Kalsium untuk tulang dan gigi, contohnya susu, sayur, dan hijau. 2. Zat besi untuk bawa oksigen, contohnya daging, hati, kacang, sayuran hijau. Dampak junk food dan minuman manis, fasilitator oleh Entri Yayanti SPD. Mengapa disukai? Karena enak, murah, dan praktis. Dampak buruknya, obesitas, penyakit jantung, diabetes, sembelit, dan gigi rusak. Gula tersembunyi, banyak di minuman kemasan, bisa melebihi batas harian WHO. Membaca dan memahami label nutrisi, fasilitator oleh Entri Yayanti SPD. 1. Membaca label nutrisi membantu kita mengetahui kandungan gizi dalam makanan atau minuman, bisa menghindari konsumsi berlebih seperti kalori, gula, garam, dan lemak, membantu memilih produk yang lebih sehat dan sesuai kebutuhan tubuh. 2. Hal yang harus diperhatikan. 1. Takaran saji menunjukkan jumlah makanan atau minuman yang menjadi acuan label gizi. Hati-hati jika makan lebih dari takaran saji, kandungan gizi juga ikut bertambah. 2. Informasi gizi, kalori, energi yang masuk ke tubuh, lemak total, dan lemak jenuh. Bila tinggi, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Gula, batasi sesuai anjuran WHO, maksimal 50 gram per hari. Natrium atau garam terlalu banyak bisa sebabkan hipertensi. Protein dan serat baik untuk kenyang lebih lama dan memperbaiki sel tubuh. Daftar bahan, ingredients list, urutan bahan dari yang terbanyak hingga terkecil. Jika gula, sirup jagung, atau minyak muncul di urutan awal, tandanya produk tinggi gula atau lemak. Waspadai nama lain gula tersembunyi seperti fruktosa, dextrosa, sukrosa, maltosa, dan sirup jagung. Menu sehat dan ekonomis, fasilitator oleh Elvi Sukaisi SPD. 1. Rencanakan menu mingguan. 2. Gunakan bahan sama untuk beberapa menu. 3. Pilih bahan lokal dan musiman. 4. Sumber ekonomis seperti nasi, tempe, telur, sayur hijau, buah lokal. 5. Meal prep atau siapkan bahan di awal. Olahraga bagi remaja. 1. Manfaat fisik seperti kuat, berat badan ideal, jantung sehat, dan tidur nyenyak. 2. Manfaat mental, kurangi stres, tingkatkan fokus, percaya diri, dan sosialisasi. 3. Jenis olahraga seperti tim, individu, bela diri, dan santai. Stres dan hobi, fasilitator oleh Meti Susati SPD. 1. Sumber stres remaja meliputi akademik, sosial, keluarga, serta perubahan diri. 2. Dampak stres fisik bisa mengakibatkan lelah, sakit kepala, dan sulit tidur. Psikologis bisa mengakibatkan cemas, minder, mudah marah. Akademik dan sosial, sulit fokus, nilai turun, menarik diri. 3. Peran hobi dan me time. Hobi, membaca, olahraga, musik, menulis, dan melukis. Dan me time, istirahat, jalan santai, journaling, membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Pola tidur anak remaja. 1. Pentingnya tidur. Tidur cukup membantu tubuh tumbuh, memperbaiki sel, dan menjaga daya tahan tubuh. Otak beristirahat, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Kekurangan tidur bisa membuat cepat lelah, mudah marah, sulit fokus, dan menurunkan prestasi belajar. 2. Kebutuhan tidur remaja. Rata-rata remaja butuh 8-10 jam tidur per hari. 3. Tips pola tidur sehat. 1. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. 2. Hindari begadang berlebihan. 3. Kurangi penggunaan gadget sebelum tidur. 4. Ciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang. RTL
atau rencana tindak lanjut. Pola makan sehat, membiasakan mengonsumsi makanan sesuai pedoman piring makanku, mengurangi konsumsi junk food, minuman manis, serta makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Membawa bekal sehat dari rumah sebagai alternatif jajan sembarangan. 2. Perencanaan menu harian, membuat jadwal menu mingguan yang seimbang dan ekonomis, memanfaatkan bahan lokal dan musiman, mencoba meal prep sederhana agar makan lebih teratur. 3. Olahraga teratur, menetapkan jadwal olahraga minimal 3-4 kali per minggu, memilih jenis olahraga sesuai minat, mengikuti kegiatan olahraga bersama teman agar lebih konsisten. 4. Pola tidur sehat, menjaga jam tidur teratur, membatasi penggunaan gadget sebelum tidur, menciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. 5. Manajemen stres dan hobi, mengatur waktu belajar, bermain, dan istirahat secara seimbang, menyalurkan hobi positif untuk mengurangi stres, melakukan aktivitas me time sederhana. 6. Edukasi dan kebiasaan positif, membiasakan membaca label nutrisi sebelum membeli makanan atau minuman, mengedukasi teman sebaya tentang pentingnya gizi seimbang dan hidup sehat, menjadi teladan dalam menjaga kesehatan di lingkungan sekolah maupun rumah.